Karena politik itu bukan emosional, bukan. Politik itu rasional, terhitung gitu loh. Karena rasional. Emosional itu cuman rasanya aja emosional, tapi cara permainan polanya ya rasional, prakteknya rasional. Itu kira-kira aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi kita berjumpa di acara Bincang-Bincang Harits pada kali ini di podcast edisi kali ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik dan tentunya ini hampir di seluruh tempat ya, maupun di manapun itu, dan hampir tiap waktu akan selalu diperbincangkan walaupun ini masih lama waktunya. Masih sekitar 2 tahun ke depan ya, tetapi isu-isu dan juga hal-hal yang menarik, fenomena politik yang kemudian diangkat sudah menjadi bahan diskursus di khalayak ramai gitu ya. Nah, kali ini tentu kita tidak asing lagi, sudah dengan Pak Dr. Harits, Ijra Wicaksana MSI, dan kita akan membahas mengenai survei politik menuju 2024. Pak Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, Dokter ya. Oke, Dokter, tadi di awal disebutkan bahwa kita akan membicarakan sesuatu yang ini udah sering ya sebelum ini juga politik 2024 ini juga kita timbul gitu ya, memang sudah dibahas ya. Tapi hari ini akselerasinya sepertinya perbincangannya sudah lebih ramai ya, walaupun betul. Kalau kita hitung 2 tahun itu sebenarnya cukup lama ya untuk sekedar kita membahas, tapi mungkin ukuran politik itu sudah dekat sih. Sangat cepat Ya untuk 2 tahunnya. Oke, Dokter, kita mau mulai dari ini klasik juga sebetulnya, masalah terkait dengan presidensial threshold 20%. Nah, ini memang menjadi pro kontra di antara parpol-parpol ya, baik itu yang besar kemudian juga menengah dan yang masih kemudian mengawali perjuangannya begitu ya. Betul. Nah, ini Pak Dokter sebagai pakar kebijakan publik dan politik menilai seperti apa? Tentunya presidensial threshold ini 20% ya, tentunya akan yang tadi ya, kontra itu mungkin membuat ruang atau membatasi ya. Betul. Itu tadi harapan-harapan dari partai-partai tertentu seperti itu. Nah, Pak Dokter melihat ini seperti apa? Iya, jadi gini, rekan-rekan sekalian, para pemirsa sekalian di Bincang-Bincang Harits podcast ini, temanya sangat menarik memang, politik 2024. Sekarang baru awal tahun 2022. Tapi konstelasinya sudah mulai panas. Memang kalau dalam hitungan politik, walaupun 2 tahun lagi, ya waktunya sudah sangat cepat. Ditambah semalam kalau tidak salah itu hasil rapat kerja bersama sudah ditandatangan bersama. Kapan pelaksanaan pilpres, pemilu, dan kapan pelaksanaan pilkada. Nah, jadi 2024 ini memang momentumnya, momentum pertama kali diadakan di Indonesia, pemilihan umum, pilpres, dan kepala daerah dalam 1 tahun. 1 tahun itu ya? 1 tahun itu 2024. Jadi 2024 disebutnya tahun politik. Tahun pesta, namanya pesta berarti harus bahagia. Nah, dalam pesta bahagia ya tentunya ya ada aja lah, biasanya harus dipersiapkan gitu ya. Namanya banyak pesta, hal ya? Banyak hal. Salah satunya ada isu yang tadi diangkat sama PJ terkait dengan parliamentary threshold 20%. Saya menangkap pertanyaannya, apakah setuju atau tidak dengan 20% atau bagaimana kondisi selain 20% gitu ya. Oke. Kalau melihat pada konstelasi hari ini, parliamentary threshold itu 20% memang sudah diketuk palu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi makna 20% ini artinya siapa yang bisa mendapatkan tiket untuk capres dan cawapres itu harus diusung oleh partai yang memenangkan atau perolehan suaranya di tahun 2019 kemarin 20% total. Nah, mungkin ada nggak partai itu yang mencapai 20%? Kalau tidak ada, berarti mereka harus berkoalisi, ya kan? Berkoalisi 20%. Nah, yang jadi pertanyaan, setuju nggak sih dengan angka 20%? Nah, kalau berbicara setuju atau tidak setuju, ini kan ranahnya konsepnya berarti harus diajukan melalui di DPR RI kembali, diketuk palunya berapa persen angkanya? 20%, ya kan? Kalau sekarang 20% berarti memang cukup tinggi angka 20% itu. Dan partai yang bisa mengusung itu baru hanya PDIP. Baru PDIP ya? PDIP yang baru bisa mengusung capres dan cawapres. Partai lain ya otomatis harus berkoalisi di bawahnya. Untuk memenuhi kuota 20% tadi. Nah, sehingga arahnya ketika berjalan ke sini, awalnya semua partai kan banyak yang sepakat tuh.
Nah yang jadi masalah ini partai yang middle and lower gitu tuh, middle dan lower nih, tengah-tengah dan bawah nih. Ya artinya ketika dia mau mencalonkan diri, ketua umumnya atau kader-kadernya, mereka terganjal dengan angka 20% ini. Nah salah satu solusinya koalisi. Nah membangun koalisi kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Ibaratnya kayak cari jodoh, bisa kenalan, suka sama suka, saling sayang, tapi kan belum tentu menikah. Ya, ada proses itu ya. Iya, mungkin pas udah menikah tiba-tiba cerai di tengah jalan, politik kan gitu kan. Apapun ya. Iya, saya nggak ngomongin rumah tangga, bukan konsep itu, apalagi yang ditinggal nikah, nggak ada kata konsep ke situ. Analogis aja ya. Analoginya itu ya kan. Mungkin pernah saling sayang, kuliah bareng misalkan gitu kan. Pas berjodoh dengan orang lain bisa jadi kan gitu jadi. Nah, ini analoginya sederhana. Iya, dan politik, apalagi politik. Itu yang suka sama suka aja dibangun dengan konseptualisasi perasaan yang sangat dalam, itu belum tentu berjodoh, apalagi politik dengan konsep kepentingan. Nah saya juga nggak tahu nih yang nggak jadi nikah tadi apa kepentingan atau nggak tahu ya, apa nggak jodoh, itu nggak jodoh kalau itu ya. Nah kalau yang ini konsepnya kepentingan yang tidak matching, karena dalam politik memang tidak ada perasaan yang abadi, tidak ada persaudaraan abadi, ya kan? Tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan yang sejati, ya kan? Jadi di mana ada kepentingan, di situ akan bisa berkoalisi. Yang tidak dapat ya bisa oposisi, gitu kan? Nah, konsep partai yang middle and lower ini dia akan mencoba untuk menggabungkan. Contoh rata-rata kan mereka yang middle lower angka 7%, 6%, ya kan? Artinya ketika mereka 7%, 6% perolehan suara mereka, otomatis mereka harus berkoalisi minimal 3 partai. 3 poros, sehingga saya memprediksi memang kalau masih 20% ini presiden thresholdnya, kemungkinan 2024 itu ada 2 calon dan maksimal 3 calon dengan konsep seperti ini, karena nggak mudah tadi membangun koalisi besar. Contoh misalkan mereka berkoalisi 6 partai, kan jadi perdebatan lagi siapa capresnya, siapa cawapresnya. Saya yakin setiap partai mengusung kader semua terbaik gitu kan. Ini kan jadi sebuah problem lagi, takutnya nggak berjodoh lagi tadi gitu di dalam situ gitu konsepnya, gitu kira-kira aja. Jadi memang dinamika melalui aturan itu ini masih panjang ya, masih kemudian. Betul. Ini apapun masih bisa terjadi seperti itu. Masih bisa terjadi. Apalagi tadi yang di lower itu kemungkinan juga mengajukan hari ini. Betul. Mengajukan uji materi kembali. Harus menyadari itu ya. Iya. Untuk menambah kekuatan mereka. Kepentingan mereka. Betul. Jadi sekarang bukan ngomongin tentang kepentingan berbangsa, bukan kepentingan partai politik. Aduh, jangan kita di ini aja bahasanya. Partai politik untuk rakyat nantinya, begitu mungkin ya. Tujuannya mudah-mudahan di situ, mudah-mudahan ya. Kita selalu berharap untuk sesuatu yang baik dan positif. Oke, Pak Dokter, itu tadi kita gambaran secara partai ya, artinya ini kendaraan politik gitu ya. Politik ya, betul. Tapi yang tidak kalah menarik juga bahwa hari ini sangat ramai juga mengenai figur gitu ya. Oh iya. Kemudian secara survei ini sudah berbagai lembaga survei sudah ramai-ramai memberikan hasil surveinya kepada media. Ada beberapa memang fluktuatif. Kita mungkin semua udah tahu ya secara umum ya, di media ada beberapa nama. Yang paling besar itu 3 nama ya, Dokter. Ada 3 nama. Dan ini memang fluktuatif, artinya setiap lembaga survei berbeda juga, siapa yang di atas, siapa yang di tengah, siapa yang menempati urut ketiga. Nah, menurut Pak Dokter, biar Pak Dokter yang membahas ya, dari 3 nama ini gitu ya, apakah nanti menuju 2024 ini akan juga kansnya seperti itu terus polanya atau bertahan, ataukah memang ini akan berubah? Karena ini masih cukup menarik. Betul. Ya, memang kemarin kita bisa baca semua di teman-teman di media, baik di televisi nasional maupun di media online dan sebagainya, media cetak. Rata-rata lembaga survei sudah merilis hasil survei di akhir tahun kemarin, di November Desember, dan rilis kemarin di awal tahun Januari. Ini artinya saya melihatnya 2022 ini memang akan banyak sekali memang momentum politik, rilis politik dan sebagainya. Kalau tidak ada momentum, dia akan membuat momentum. Tujuannya untuk menaikkan elektabilitas, terutama figur-figur yang punya potensi untuk mencalonkan diri untuk capres di 2024. Karena ini yang paling serunya, capres 2024 besok itu ini kursi kosong, nggak ada incumbent. Betul, ya. Pak Jokowi Widodo presiden sekarang ini dia sudah 2 periode. Dia bisa mencalonkan diri, bisa sebagai wakil presiden. Tapi saya pikir secara etika politik atau elegan gitu, egaliter kayaknya agak susah lah ya gitu kan. Atau ada wacana kemarin
3 periode. Tapi itu juga sudah dibantah kan, Pak Jokowi sendiri sudah bilang 3 periode nggak mau karena itu harus mengubah amandemen Undang-Undang Dasar dan itu sangat sulit sekali prosesnya. Prosesnya sangat sulit sekali. Atau ada lagi kemarin isu diperpanjang ke 2027 karena ada kondisi pandemi kemarin. Ya, betul. Itu juga udah gagal hipotesis itu karena semalam kita sudah dapat rilisnya pelaksanaan pemilu sudah diketok palu sudah ditandatangani juga di 2024 itu kalau nggak salah di bulan Februari dan di bulan November untuk pilkadanya. Nah jadi hipotesisnya sudah selesai itu, tinggal poin yang pertama kemungkinan kalau masih mau Pak Jokowi jadi wapres. Tapi ini juga sangat kecil kemungkinannya, sangat kecil. Nah sehingga kita ngeliat rilis survei kemarin dari beberapa nama rata-rata ya saya ambil garis besarnya saja kesimpulan dari beberapa lembaga rilis survei. Angkanya memang nggak jauh berbeda, tapi urutannya saya pikir hampir sama. Yang teratas itu hari ini Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo hari ini elektabilitas paling tertinggi. Namun kalau dibandingkan dengan tingkat keterkenalannya, dia masih belum maksimal. Artinya tingkat keterkenalan yang saya baca dari hasil rilis survei dia cuma 60% sampai 70% tingkat keterkenalan. Jadi ditanyanya misalkan kenal dengan Pak Ganjar tidak? Popularitasnya. Jadi angka terkenalan dan popularitasnya di angka 60 sampai 70%. Artinya belum maksimal. Tapi sudah menembus angka 20% sampai 21% untuk tingkat keterpilihannya. Ini jauh melampaui kemarin peringkat awalnya sebelum peringkat 2, peringkat pertamanya Prabowo. Nah, peringkat kedua sekarang Pak Prabowo. Pak Prabowo tingkat keterkenalan itu 95%. Popularitasnya 95% sampai 98% tinggi. Ya, kenapa bisa tinggi? Ya, mungkin beliau sangat konsisten 3 kali ikut kontestan dan kompetisi. Walaupun jadi peserta. Nasibnya mungkin belum jadi presiden. Tapi nggak tahu 2024. Bisa jadi. Ya, kalau 3 kali nggak jadi, misalnya yang keempat mudah-mudahan jadi gitu. Mudah-mudahan. Itu yang bikin beliau popularitasnya lumayan tinggi ya. Popularitasnya tinggi 95% sampai 98%. Tapi angka keterpilihannya hari ini sudah menurun ke 16 sampai 18%. Kenapa bisa turun? Tadinya angka di atas 20 ngalahin Pak Ganjar, sekarang turun kalah dengan Pak Ganjar. Karena mungkin hari ini kaumnya sudah berubah. Ya kan? Pemilihnya pun bukan metode pemilihan tapi market dari pemilih itu sudah mulai banyak berbeda. Udahlah, maksud saya sekelas dengan Pak Prabowo lebih enak jadi kingmaker gitu kan. Dengan jadi bapak bangsawan begawan gitu kan, jadi dia kingmaker kemudian menjadikan kader-kader terbaiknya mungkin dari Gerindra untuk bisa dapat tiket. Yang jadi masalah ini tadi Pak Ganjar paling tinggi, tapi ada masalah nih VJ, dia punya partai ya. Tapi bukan ketua umum. Ini agak repot. Dia kader PDIP ya. Sedangkan PDIP rating paling tertinggi. Nah PDIP ingin Ibu Puan untuk dinaikkan. Walaupun ratingnya nggak ngejual Ibu Puan sampai hari ini 1% susah bener dia kan elektabilitasnya kan. Udah baliho kemana-mana, udah kepakan sayap, nggak terbang-terbang. Aduh, nggak enak sama teman-teman di PDI. Ya tapi saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan di PDI memang dia bilang, teman-teman bilang agak susah popularitasnya. Trah Soekarno itu memang ada hari ini dari Ibu Mega turun ke Ibu Puan gitu kan. Tapi untuk menjadi presiden, Bu Puan sangat berat sekali. Kalaupun dipaksakan, peluang menangnya sangat tipis. Kalau melihat hasil survei sekarang. Nah, ada kader terbaiknya Pak Ganjar, ya kan? Apakah Ibu Mega yang sebagai ketua umum hari ini itu akan merelakan kembali kursinya seperti tahun 2014? 2014 kan dia punya tiket Bu Mega buat maju, tapi dia sadar akan sulit untuk mengalahkan atau melawan untuk dapat pemenang. Akhirnya elektabilitas Pak Jokowi pada 2014 itu sangat tinggi. Akhirnya Bu Mega dengan sangat legowo, sangat luar biasa, keibuannya lain sebagainya, akhirnya mengajukan dan memajukan Pak Jokowi untuk capres. Dan nasibnya dan faktanya kita hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi selama 2 periode dan perubahannya sangat luar biasa. Nah itu apakah akan membuat hal yang sama Ibu Mega atau mengembalikan Trah Soekarno untuk di jalur presiden? Karena tidak dipungkiri memang figur ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan Pak Ganjar ini salah satu masyarakat sudah mainstreamnya sudah banyak yang membuat pola dalam pikirannya. Ini faktor Jokowi efek ya, karena baru Jokowi ini rakyat biasa gitu kan, yang biasa-biasa aja gitu membuktikan hipotesisnya bahwa rakyat biasa bisa jadi presiden. Nah Pak Ganjar ini kemungkinan ya tadi Jawantah tadi gitu loh. Ya kalau Pak Prabowo dan sebagainya kan keturunan kaum elitis gitu ya, dari keturunan kaum elit. Jadi kalau mereka jadi presiden ya masa hanya kelompok-kelompok itu saja gitu kan. Nah,
Nah itu tadi Pak Prabowo. Jadi masalahnya dia sudah terlalu too old ya, terlalu tua lah. Terus kemudian cara mindset berpikirnya pun hari ini ya sudah sangat berbeda dengan eranya. Dia bukan eranya lagi lah hari ini. Nah ada figur yang ketiga yang hari ini fenomenal juga, baik dengan kontroversinya dan sebagainya gitu kan. Tapi dengan banyaknya kontroversi ini juga meningkatkan keterkenalan dan elektabilitas secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Nah ini Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan yang dulunya menjadi salah satu tim sesnya Pak Jokowi di 2014. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan, kemudian dikena reshuffle, berbelok arah dengan politiknya, bergabung dengan Gerindra dan sebagainya, akhirnya mengantarkan jadi kursi Gubernur DKI. Dan hari ini dia elektabilitasnya peringkat ketiga. Ya. Tapi jadi masalah juga, beliau belum punya partai juga. Ini agak repotnya. Tinggal siapa yang mau memanfaatkan ini momentum ini, gitu kan. Nah, ada figur-figur di bawahnya, ada Ridwan Kamil, ada AHY, ada Sandiaga Uno, ya, ada jauh Erlangga di bawah, 1%, 1,5%, 2% juga belum nyampe. 33 nah Mas, kalau tidak salah. Ya itu peringkat ketiga, 20-an ke bawah lah gitu, nggak masuk dalam hitungan kayak berat. Walaupun Pak Erlangga tadi dia punya ketua umum partai Golkar, tapi fakta juga spanduk di mana-mana juga percuma kan. Presiden spanduk boleh lah kalau presiden baliho gitu kan. Ya saingannya mungkin dengan yang baliho-baliho juga gitu kan. Gitu. Nah ini ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil. Sandiaga Uno keterkenalannya juga lumayan tinggi dan elektabilitasnya juga merangkak naik di angka 5% sampai 6%, 5-6% ya. Tapi jadi masalah juga dia kader partai Gerindra. Kalau dia diusung, ya otomatis Pak Prabowo harus legowo ngusung Pak Sandiaga Uno. Tapi kan logikanya ya Prabowo efek ini di Gerindra menjadi masih menjadi magnet tersendiri ya untuk orang memilih Gerindra dan Pak. Iya. Nah ini jadi dilema antara Pak Sandi dengan Pak Prabowo. Karena memang Pak Sandi terkenal karena 2019 kemarin jadi cawapres berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah kemudian ada AHY putra mahkotanya dari Cikeas ya, dia ketua umum Partai Demokrat. Walaupun Demokrat ya kemarin sedang ada gunjang injing gitu ya, ada sempat digoyang dengan KLB dan sebagainya. Tapi AHY ini punya poin, dia walaupun di angka 5% sampai 6% juga elektoral dan elektabilitasnya. Tapi berat juga karena kurang juga daya jualnya. Dia backgroundnya TNI, tapi kalau lawan jenderal kan masih jauh, dia cuman hanya mayor, dia jauh lawannya. Udah sempat meninggalkan dia. Iya, dia fighternya ketika senioritas dan sebagainya powernya masih kalah jauh sekali gitu kan. Paling banter dia cuman hanya bisa jadi cawapres. Itu pun Demokratnya kalau dia bisa menaikkan elektabilitas 2 tahun ini. Ada Ridwan Kamil. Ini salah satu ya ikoniknya kaum milenial dan sebagainya, pemilih kaum milenial dan sebagainya. Sangat dekat juga dengan ini. Tapi dia juga agak sulit menaikkan ratingnya. Beliau cuma hanya masuk ke 5 besar, 4 besar, 5 besar, 4 besar. Stagnan ya. Stagnan juga. Yang jadi repot, Pak Ridwan Kamil juga tidak memiliki partai juga. Gitu. Tadi ada 3 nama itu. Iya 3 nama. Jadi kita bahas ada 5 nama tadi. 5, ya. Ada berapa yang punya partai dan tidak punya partai gitu kan. Nah, 1 ada. Nah, cuman kemudian para lembaga survei ini coba memasang-masangkan pasangan nih Jay. Gitu kan. Misalnya ada yang berpasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, coba berapa angkanya gitu kan. Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan berapa angkanya, Pak Ganjar dengan Pak Anies berapa angkanya, Pak Ganjar dengan Pak RK, Pak Ganjar dengan ini, semua udah coba dikalkulasikan ya. Karena politik itu bukan emosional, bukan. Politik itu rasional, terhitung gitu loh. Karena rasional, emosional itu cuman rasanya aja emosional, tapi cara permainan polanya ya rasional, prakteknya rasional. Gitu kira-kira aja. Oke, menarik ya, berarti memang kita melihat memang ini masih ada plus minus ya. Ini pasti dinamikanya masih akan terus berubah gitu ya, Bro Dokter ya. Tapi kita berangkat dari situ, kita tinggalkan dulu itu ya. Kita kembali ke apa yang sedang berjalan saat ini ya. Betul. Kinerja pemerintahan ya, Bro Dokter. Dari hasil survei juga termasuk tinggi. 70,1%. Itu tinggi sekali ya. Di tengah memang banyak tantangan dan juga permasalahan yang ada gitu ya. Artinya berarti permasalahan itu kemudian
menurut masyarakat dinilai memang cukup baik pemerintah untuk menyelesaikan itu. Betul, Pak Dokter seperti apa? Sebelum kita kan tadi terlalu banyak berbicara mengenai 2024 ya. Sekarang kita ngomongin yang sekarang dulu ya. Yang penting juga. Sebelum kita masuk nanti terakhir ada hubungannya saja sama pertanyaan. Oke, siap. Nah, kalau ngelihat hasil survei hari ini kinerja pemerintahan ya, di sini kita juga sangat terkesan karena di kondisi pandemik dan sebagainya memang inflasi kita naik, ekonomi menurun, posisinya minus dan sebagainya. Tapi masyarakat ya secara jujur menilai hari ini dengan angka 70,1% yang dirilis lembaga survei, rata-rata lembaga survei memberikan angka 70% tersebut, ini merupakan kinerja yang baik. Apa kinerja baiknya? Di kondisi pandemik ini memang banyak sekali PR. Kebijakan yang harusnya akselerasi ekonomi pembangunan meningkat, dengan pandemik semua hampir shutdown semua kan, hampir shutdown. Kemudian mungkin ada yang mereset ulang, banyak pabrik yang gulung tikar, ekonomi minus, nggak bergerak dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal sebetulnya strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, tidak mudah dalam kondisi pandemik menangani masalah ekonomi dan kesehatan sekaligus di Indonesia. Tidak mudah. Pertama, karakter masyarakatnya yang heterogen. Kedua, tingkat pendidikan yang berjenjangnya heterogen juga, nggak sama ya, maksudnya pendidikannya nggak tinggi semua, nggak rendah semua itu, jadi fluktuatif semua. Ketiga, luas wilayah, suku, adat, ras ini yang berbeda-beda, bahkan masih jangkauan ada itu ya? Jangkauannya sangat luas sekali. Dan ini, nah keberhasilannya pertama program vaksin kemarin, program vaksin, kemudian program akselerasi pemerintah memberikan subsidi atau saya menyebutnya distributive policy. Contoh misalnya pas ada kondisi pandemik, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan program BLT, ada program sembako, kemudian tarif TDL listrik beberapa bulan digratiskan, kemudian pemberian beasiswa sekolah, kuota sekelas kuota ya, kemudian subsidi untuk para dosen, para guru dan sebagainya. Nah, kemudian buruh-buruh pabrik yang kena PHK juga dapat subsidi langsung dari pemerintah juga. Dari dana desa juga memberikan langsung BLT langsung ke masyarakat desa dan kelurahan. Nah, inilah menjadi program akselerasi pemerintah sehingga masyarakat menganggap kinerja Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ini dinilai sangat memuaskan dan sangat baik. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang tidak sependapat juga, ya itu it's okay gitu kan. Ya, tapi pada faktanya secara angka 70,1% sepakat sangat baik penyelenggaraan pemerintah dan Indonesia saat ini, tinggi ya. Sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya ya yang dalam kondisi pandemik, ya mereka sama-sama dalam kondisi sangat sulit gitu loh. Tapi dengan posisi seperti itu, Indonesia hari ini bisa leading ya, artinya leading dan diberikan kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat. Dan saya pikir ini akan ditutup manis oleh Pak Jokowi di pemerintahannya pada masa periode akhir pemerintahannya. Itu kira-kira. Oke, balik lagi ya, tadi memang di pemerintahan Jokowi ini tinggi sekali ya, penilaian atas kinerja pemerintah tentunya. Nah, di sisa 2 tahun ini, tadi melalui dinamika politik menuju 2024, sudah ada juga banyak kesimpulan gitu Dokter dari berbagai pengamat politik juga yang lainnya dan juga pandangan masyarakat. Saya juga sempat melihat ya di beberapa lembaga survei itu ketika rilis di YouTube ya, komen-komen itu banyak juga yang berbicara ketika siapa yang kemudian didukung oleh Pak Jokowi secara pribadi seperti itu. Iya. Artinya ini menjurus kepada Jokowi efek itu ya. Artinya siapa nih yang kemudian secara kemasan gitu ya, secara identitas yang kemudian ini mirip-mirip. Nah, ini kemudian bisa mempengaruhi elektabilitas juga terhadap capres atau cawapres yang akan datang seperti itu. Pak Dokter melihat seperti apa ini kingmaker Jokowi? Memang Jokowi efek ini memang dahsyat banget, luar biasa. Jadi beruntunglah Partai PDIP memiliki kader seperti Pak Jokowi. Karena Jokowi efek kemarin 2014 itu mengantarkan PDIP menang. Karena Jokowi efek. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, dengan 2 periodenya Pak Jokowi, ini kita tahu kekuatan politik Pak Jokowi nggak bisa dihitung sebelah mata. Jokowi efek ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa besar, dan rakyat tadi menantikan Pak Jokowi sebetulnya restunya ke siapa sih? Nah, itu. Kira-kira gitu kan ya. Memberikan restunya siapa, atau legasinya di warisannya mau kemana arahnya. Nah, saya melihat awalnya Pak Jokowi sebetulnya mempersiapkan ini awalnya, kalau saya melihat
takutnya saya salah ya, tapi ini kan namanya analisis ya, coba hipotesis saya sebetulnya melihat awalnya melihatnya sepertinya jatuh pada Pak Erick Thohir. Kalau saya melihatnya dari kacamata saya ya, dan melihat dari peta politik dari 2019 dan sebagainya, karena Pak Erick Thohir merupakan ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, gitu kan, dikasih beliau pengusaha, ya kan, energik, masih muda dan sebagainya, kemudian berhasil mengantarkan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin untuk jadi presiden, wakil presiden, dan komunikasi politik beliau sangat luas, sangat luar biasa. Nah, tapi ketika ngelihat hasil survei, hari Pak Erick Thohir juga masih di angka 2%-an. Walaupun dia jadi Menteri BUMN sekarang, dan wajahnya di mana-mana di tiap ATM. Di tiap ATM Bank BUMN ngambil ATM di mana? Ada Pak Erick. Yang secara tidak langsung. Wah, itu luar biasa sih ya. Lebih efektif itu dibanding baliho gitu kan. Semua kalangan masuk ke situ. Masuk kalangan. Semua hari ini semua orang ya rata-rata ngambil uang kan lewat ATM ya, transaksi kan. Mau nggak mau pas ngambil transaksi ngantri ngedengar suara Pak Erick kan di mesin ATM gitu kan. Ya terngiang-ngiang sampai pulang ya. Iya, ini Pak Erick ngomong apa gitu kan. Tapi saya yakin Pak Jokowi memang rasional. Pak Jokowi sangat rasional, perhitungan politiknya sangat matang, sehingga hari ini saya melihat memang Jokowi efek ini banyak yang terpecah. Ada yang satu sisi sekarang sudah tetap mendukung Pak Jokowi untuk 3 periode, ada seperti itu. Tapi ya udah terbantahkan hipotesis yang ini. Ada yang sebagian hari ini sudah mendukung Pak Erick Thohir dengan, walaupun nggak secara langsung ya deklarasi, tapi kan kita sudah lihat ada barikade 98, ada perjuangan ET dan sebagainya, pejuang ET dan sebagainya, energi terbarukan dan sebagainya, kan itu kan simbolnya ET gitu kan. Ya antara energi terbarukan dengan Erick Thohir kan jadi sebuah singkatan gitu ya, simbol nama gitu kan. Kemudian ada juga Jokowi efek ini rata-rata saya melihatnya ke Ganjar. Ada Ganjar. Kemudian ada juga sebagian juga yang bloknya kemampuan Jokowi efek ini kan, Pak Jokowi juga di belakangnya ada kekuatan militer yang sangat besar. Jenderal-jenderal belakangnya ada Lord Luhut belakangnya, itu juga bisa dipungkiri. Beliau juga punya luar biasa akselerasinya. Lord Luhut juga ini kan kemungkinan juga ada nama-nama yang baru muncul, misalnya Andika Prakasa sebagai TNI sekarang, Panglima TNI dan sebagainya. Ini juga naik ratingnya, angkanya walaupun cuma angka 2% kurang gitu ya. Ya artinya kurang lebih hampir sama dengan Pak Erick lah ya gitu kan. Tapi saya melihatnya rata-rata ini sudah mulai larinya ke suara Pak Ganjar, karena banyak melihat bahwa Pak Ganjar ini memang pengejawantahan dari the next Jokowi selanjutnya. Saya melihatnya ke situ. Gitu. Tapi ini namanya politik kan belum tentu. Siapa tahu nanti Pak Ganjar tidak dapat partai. Yang jadi pertanyaan nih, kalau Pak Ganjar nggak dapat partai, ini ratingnya tinggi loh, bahaya nih. Dia bisa dibajak sama partai lain. Itu seru. Kalau saya sih seru-seru aja ya. Sebagai pengamat politik dan konsultan politik ya seru-seru aja Mas Ika. Kadang masyarakat dengan independennya itu memang kadang melihat figur itu tadi ketika tidak ada yang mendukung justru semakin sebaliknya gitu. Kita melihat itu yang terjadi juga di lapangan. Dan ini harus hati-hati PDI. Bisa jadi PDI menjadikan momentum ini memang gimmick politiknya. Wih, cerdas kalau ini dimainkan. Wah, akhirnya seolah-olah karena gini, politik di Indonesia saya garis bawahi rata-rata jadi presiden itu karena jadi korban. Harus ada gimmick korbannya dulu dong. Oke. Ya kan? Harus ada gimmick korbannya. Contoh, kalau Soekarno beda lah, proklamator gitu kan. Kalau Pak Soeharto ya karena dianggapnya gimmick korbannya ya tadi, gimmick korbannya panglima-panglima yang di kudeta gitu kan oleh Partai Komunis Indonesia pada saat itu, dan Pak Soeharto bisa membalikan keadaan. Nah, itu jadi gimmicknya jadi menang gitu kan. Nah, kemudian sejarah juga mencatat misalnya Pak Abdurrahman Wahid gitu kan. Itu kan dari kelompok yang tidak memungkinkan waktu itu untuk koalisi jadi presiden, akhirnya menang. Tapi kan didampingi dengan Bu Mega waktu itu. Karena Bu Mega kan zaman Orde Baru selalu dijolimin di zaman Orde Baru kan. Menang, kemudian Bu Mega juga jadi presiden. Kemudian digantikan oleh PSBY. PSBY juga kan kalau tidak dibuat gimmick dizolimin oleh almarhum Pak Taufik Kemas juga nggak mungkin dia ratingnya naik Pak SBY kan. Nah kalau Pak Jokowi emang ya sama seperti juga polanya kan. Nah hari ini dulu ya. Iya mantiknya. Dan efek Ganjar ini semakin bola liarnya, bola panasnya. Ketika kemarin Pak Ganjar kan sempat diboikot kan, dilarang hadir di acara PDIP di Jawa Tengah. Dia makan bakmi Jawa, diposting di Twitternya, di Instagramnya. Rating ini makin naik.
ya kan? Nah memang politik itu memang harus dibuat seperti itu, dibuat seolah-olah karena kita kan hanya melihat dari layar media, kita nggak tahu di dapurnya apa yang mereka bicarakan, apa yang dan sebagainya. Kita hanya bisa menerka-nerka. Nah kita sebagai masyarakat ya kita paling bisa jago berhipotesis kayak kita sekarang ini berdasarkan data, fakta, coba kita amati dari berbagai sudut. Nah kita baru bisa lihat ke arah situ, gitu kira-kira. Baik Pak Dokter, mungkin sedikit ya closing statement tadi ya dari pembahasan tema kita pada hari ini. Dari tadi banyak hal yang kita telah bahas, tentunya menitik beratkan pada survei, hasil survei. Apakah memang 3 nama tadi ya teratas itu, ini kan masih 2 tahun ya, Betul. Dan secara politik ini memang cepat. Apakah ini akan seperti itu atau akan ada nama yang sebetulnya secara ini aja, closing statement Pak Dokter? Nah oke. Simpul. Nah yang kita lihat, kita sebenarnya bisa melihat memetakan ketiga nama yang udah dirilis besar ya, dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, kemudian ada Pak RK, ada Sandiaga Uno dan sebagainya, bahwa ada Ibu Kofifa, ada Erick Thohir, dan Pak Erlangga, Pak Subowo lain sebagainya. Semua masih bisa terjadi dalam 2 tahun ini. Tinggal bagaimana momentum politik itu ada. Yang saya khawatirkan memang ada beberapa elemen masih menggunakan isu politik sara ini yang saya sangat sayangkan. Kenapa sih tidak berlomba-lomba untuk beradu gagasan konsep untuk membangun Indonesia ke depan? Nah, ada sebagian kelompok yang masih memanfaatkan isu sara ini. Dan ini memang hari ini sudah terafiliasi, ya kan? X, HTI dan FPI ini kita kemana, kita tahu kemana. Dan itu masih polanya hari ini masih sudah, mereka juga sudah mendukung salah satu calon, ya tapi yang digunakan isunya masih sekitaran isu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, closing statement saya. Yang agak sedikit nanti menjadi bola panasnya di 2022 ini. 2022 ini ada beberapa gubernur yang sudah di-PLT-kan. Karena sudah habis masa jabatan. Misalnya di Banten, sama kondisinya PLT juga. Termasuk Pak Anies Baswedan. Pak Anies gubernur DKI Jakarta 2022 juga habis. Maka kan ada PLT di DKI Jakarta. Nah, ketika beliau sudah habis, bagaimana menjaga elektoral dia? Kalau hari ini kan dia banyak kegiatan sebagai gubernur ya, itu secara otomatis dia kampanye secara tidak langsung disebutnya, walaupun ya namanya kampanye bebas-bebas aja, ya kan, mengkampanyekan dirinya kan, mengkampanyekan kinerjanya itu sah-sah saja. Tapi ketika 2002 dia tidak dapat panggung, ini yang harus dipikirkan pola oleh timnya dan Pak Anies sendiri. Menjaganya itu agak lebih susah dibanding merebut elektoralnya. Berbeda misalnya dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar selesai kebetulan 2023. Nah dia punya momen yang agak diuntungkan dari momen ini. Pak Prabowo juga masih diuntungkan karena dia menjadi Menhan, ya kan. Pak Sandiaga Uno juga masih diuntungkan karena beliau masih jadi Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, ya kan. Pak Ridwan Kamil juga masih diuntungkan karena masih menjabat sampai 2023 Gubernur Jawa Barat. Nah yang agak dirugikan memang kondisi Pak Anies Baswedan karena 2022 nih Mei ini habis beliau, gitu. Tapi ya itulah namanya politik kan, kalau dia bisa memainkan ritme, membuat momentum politik, ya itu yang bisa mengantarkan beliau. Kita tapi tidak tahu nanti nasib kita 2024 besok siapa presiden the presiden di Indonesia. Tapi yang paling kita harus yakinin yang akan terpilih ya putra-putra terbaik Indonesia pastinya. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak atas wejangan hari ini ya, yang bisa diberikan kepada kita semua. Baik rekan-rekan semua, tadi ya pembahasan kita mengenai survei politik menuju juga Pesta Demokrasi 2024. Semoga ini juga memberikan bermanfaat dan wawasan buat kita semua. Dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan untuk menjaga kesehatan selalu. Baik itu saja Pak Dokter ya. Sama-sama. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.